Oke. Apa sih yang memutuskan abang untuk kayaknya saya harus keluar dari perusahaan ini deh. Saya harus berhenti dari perusahaan ini. Karena apa bang waktu itu? Karena saya udah jalani sehari, pengen tahu kan nggak mencukupi biaya keluarga. Nah, makanya saya pengen keluar dengan alasan pulang kampung. Udah sesudah itu saya ditahan di situ. Ditahan berapa lama tuh bang? Dari jam berapa waktu itu? Pokoknya saya nyampai di situ jam 9 malam. Saya ditahan sih sekitar subuh lah. Sampai subuh? Iya, sambil dipukul-pukul. Ya, itu 9 malam kondisinya abang baru pulang kerja waktu itu? Iya. Selamat siang Sobat WK dan Tribuners, kembali lagi dengan saya Nur Mahadi, reporter Tribun Tangerang dalam Saksi Kata. Saat ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari korban penganiayaan di Panongan, Bang Risman Harefa, dan korban dari penganiayaan tersebut. Saat ini saya ingin sedikit menggali, mewawancara terkait dengan seperti apa kasus yang menimpa dengan abang yang berinisial PG ini ya. Nah bang, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula abang bekerja di sana, atau bisa mendapatkan informasi terkait pekerja di sana itu seperti apa bang, awal mulanya? Boleh disampaikan sedikit, diceritakan bang? Ya. Awalnya sih saya ketemu sama WA sama si Stephen Daily. Nah, itu ya saya ke sono malam-malam sama bosnya, sambil pesen grab. Ya udah saya jalani selama 4 hari. Nah, sudah itu saya pengen keluar. Oke. Bang, SD ini kenalan abang kah atau teman abang? Pria berinisial SD ini bang, Stephen Daily tadi, teman abang kah atau kenalan kah? Kenalan di sini di Tangerang. Iya. Iya. Sebelumnya sudah kenal bang, atau baru kenal di sini saja? Baru kenal di sini. Ya. Waktu itu abang bekerja selama 4 hari ya? Oke. Apa sih yang memutuskan abang untuk kayaknya saya harus keluar dari perusahaan ini deh? Saya harus berhenti dari perusahaan ini. Karena apa bang waktu itu? Karena saya udah jalani sehari, pengen tahu kan nggak mencukupi biaya keluarga. Nah, makanya saya pengen keluar dengan alasan pulang kampung. Udah sesudah itu saya ditahan di situ. Ditahan berapa lama tuh bang? Dari jam berapa waktu itu? Pokoknya saya nyampai di situ jam 9 malam. Saya ditahan sih sekitar subuh lah. Sampai subuh? Iya, sambil dipukul-pukul. Ya. Itu 9 malam kondisinya abang baru pulang kerja waktu itu? Iya. Oke. Bagaimana bang situasinya? Bisa dijelaskan nggak waktu itu? Waktu penganiayaannya itu? Apa saja yang dipukuli, bagian mana saja gitu? Awalnya seperti apa? Ya dipukul di belakang, kena muka, sampai terjatuh dan diinjek-injek lah, yang diinjek di bawah. Nah, yang di bawah itu saya diinjek di bawah ya? Iya. Ada diancam bang waktu itu?
ada sebuah pisau. Sebuah pisau. Bentuk ancamannya seperti apa? Masih ingat nggak waktu itu? Apa yang diancam? Bagaimana pelaku mengancam abang waktu itu? Ya nggak tahu juga, soalnya dia ngambil pisau dari kamar, mau ditusuk nggak. Sampai akhirnya abang terpaksa lah melakukan hal itu ya. Iya. Ya. Oke, lanjut. Kemudian disekap waktu itu bang. Iya, di stop. Bagaimana cara bang bisa melarikan diri dari para pelaku ini bang? Gimana? Bisa diceritakan nggak? Karena mereka terpengaruh alkohol, saya coba lihat pintunya kalau udah ditutup atau enggak. Ternyata udah ditutup. Nah, saya lihat dan timali di jendela kalau udah dipasang atau belum. Ternyata belum. Nah, saya buka jendela, terbuka. Di situ langsung saya kabur. Kabur lewat jendela. Iya. Setelah kabur, siapa yang pertama kali ditemui sama abang? Pertama sih saya temui seorang Grab, ada Grab yang lagi makan gorengan. Saya cobakan antar saya di kontrakan saya lagi bawa belur. Ada warga bilang warga, kenapa? Saya jawab, ini masalahnya dipukulin Ya. soalnya keluar kerja. Nah, ada ibu-ibu, dia bilang sama saya kan, ya udah ke rumah RT aja. Nah, di situ dia arahin saya ke Pak RT aja. Akhirnya ketemu Pak RT. Iya. Setelah ketemu Pak RT, abang menuju ke mana? Ke rumah kah atau minta bantuan ke siapa waktu itu? Langsung ke rumah, soalnya pesen Grab sama Pak RT-nya. Ke rumah abang nih ya. Iya. Oke. Setelah itu ada keluarga abang yang dihubungi waktu itu, dan apakah langsung dibawa ke rumah sakit atau seperti apa? Ya dulu lah, soalnya saya kurang ingat lagi, nggak sadar lagi. Kalau Waktu itu memang sudah. saya balik nggak sadar lagi. Iya. Oke, Bang Risman, bisa disampaikan sedikit nggak terkait dengan mungkin saat ini apa sih langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan gitu? Mungkin untuk keadilan korban seperti itu. Ya, saat ini kalau untuk langkah-langkah hukum itu kita sudah membuat laporan polisi, sudah juga meminta hukum visum, dan korban itu dirawat dari hari Kamis sampai hari Senin kemarin. Korban juga sudah 2 kali diminta keterangan oleh pihak kepolisian Polresta Tangerang, dan saat ini kita juga sedang menunggu perkembangan dari Polresta Tangerang. Itu untuk langkah hukum. Nah, kemudian kita juga sudah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK karena terduga pelaku penganiayaan dan kekerasan seksual ini, ya, atau TPKS ini sangat sadis, dan kami mendapat informasi kejadian-kejadian serupa ini, hampir serupa, bukan hanya dialami oleh korban, ada beberapa orang lainnya yang mengalami hal yang sama dan mereka sudah menghubungi kami. Kurang lebih begitu, Bang. Sebelum kejadian ini memang sudah ada peristiwa serupa ya bang ya, yang dilakukan oleh. Sudah ada beberapa orang, bahkan nanti hari Minggu ada yang akan datang ke kantor. Terkait dengan tadi bang, pelecehan seksual yang mungkin ini menyakiti hati masyarakat Indonesia mungkin, karena pelaku melakukan secara keji gitu bang. Dari kacamata abang sendiri, harusnya pihak berwajib atau kepolisian seperti apa nih menanggapi dengan kasus ini gitu bang? Ini sudah 1 minggu berlalu. Harapan kami kepada pihak yang berwajib untuk segera menangkap para pelaku karena masih berkeliaran. Saat ini korban tidak berani keluar rumah beraktivitas karena para pelaku ini memang dari cerita-cerita warga
mulai dari asal dia sampai ke sini memang udah sering melakukan penganiayaan dan tidak pandang bulu gitu. Nah, klien kami saat ini sangat trauma. Bang bisa saksikan sendiri seperti apa, sangat trauma dengan kejadian ini gitu. Dan mereka ini tidak punya pekerjaan, suami istri nggak punya pekerjaan, harapannya tadi bekerja untuk mendapatkan rezeki kan gitu untuk keluarga ya. Makanya ini sudah jadi atensi, sudah viral nasional. Bahkan dari beberapa pemberitaan nasional yang saya baca, ini pelecehan seksual tersadis terhadap pria tahun 2026 ini gitu loh. Jadi kami harap juga kepada Baris Krim Polri untuk mengambil alih perkara ini kalau memang ada hambatan di Polresta ataupun Polda Banten dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku. Begitu Bang. Ya. Dan memang sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap gitu ya Bang oleh Polres Tangerang ataupun Polda Banten begitu. Pada ini belum ada updatean kami dapat bahwasanya sudah ada penangkapan. Artinya belum ada. Gitu loh. Tapi informasi terakhir dengan dari kepolisian apa Bang yang disampaikan? Yang mereka posisinya sedang melakukan penyelidikan. Hari ini mungkin kami juga akan ke sana, ke Polresta Tangerang dan sekaligus untuk kontrol korban di RSUD Balaraja. Tadi kan Abang bilang korban ini takut untuk keluar rumah ya, maksudnya trauma. Mungkin ada nggak sih Bang pendampingan dari pihak Abang atau dari Pemda terkait gitu? Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya kami sudah memohonkan beberapa hal kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Alasannya adalah karena korban ini kurang beruntung atau tidak begitu mampu. Mulai daripada medis, kemudian psikologis, karena korban sampai sejauh ini kita lihat sendiri, Abang bisa menyaksikan sendiri itu masih mengalami trauma dan masih mengalami tekanan psikologis sosial yang sangat tinggi akibat beredarnya video itu, akibat perlakuan yang dia terima. Nah, sampai sejauh ini dari teman-teman LPSK berdasarkan hasil konfirmasi saya masih sedang dalam proses menunggu satu. Sementara klien ini, korban ini belum mendapatkan pelayanan dari psikolog untuk memulihkan psikologinya atau untuk memulihkan traumanya. Begitu juga dari medis juga kami juga belum mendapatkan itu. Bahkan kemarin dari pihak rumah sakit juga meminta jaminan. Kalau mau keluar dari rumah sakit minta jaminan. Sekalipun kami sudah konfirmasi, sudah mengajukan permohonan ke LPSK. Maaf Bang, ngotong sedikit. Jaminan ini dalam arti uang gitu atau bagaimana Bang? Dari pihak RSUD Balaraja kemarin, pada saat korban sudah diperbolehkan pulang pada hari Senin, meminta uang kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Ada invoice-nya. Ada invoice-nya? Ada invoice-nya, sudah dikasih ke kami. Namun karena korban ini kami bantu, kami melakukan pendampingan mulai dari sejak awal sampai dia keluar, dia tidak punya jaminan apapun ya. Karena kenapa? KTP-nya juga ditahan oleh para pelaku. Kartu KTP dan handphonenya juga dirampas oleh para pelaku. Karena korban tidak punya, sementara keluarga dan kerabat juga pada masing-masing punya kegiatan, akhirnya kami menemani di rumah sakit. Kami mencoba menjelaskan bahwasanya ada perpres yang mengatur bahwasanya korban tindak pidana kekerasan seksual yang sadis ini harusnya ini dibiayai melalui instrumen negara, dialihkan Ya. baik itu melalui APBN, APBD ataupun melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun mereka tidak mau tahu dan meminta jaminan berupa dokumen. Nah, karena kami tidak mau berdebat mengingat kondisi pasien juga dan ataupun korban, akhirnya dengan terpaksa kami menyerahkan KTP kami kepada pihak rumah sakit Balaraja. Gitu. Berapa yang dimintakan Bang?
dari RSUD Balaraja ini? Saya lupa nominal pastinya, tapi yang pastinya di atas 5 juta. Di atas 5 juta ya. Ya, kurang lebih lah, kurang lebih. Saya belum saking saya terlalu frustasi juga pada saat itu, ya. Saya tidak sempat melihat invoice-nya. Saya minta invoice pertama sekitar 3 juta sekian. Invoice kedua saya kurang tahu karena ada 2 invoice ya yang saya terima. Jadi nominal pastinya saya nggak tahu, nanti saya lihat lagi di dokumen. Tapi yang pastinya di atas 3 juta lebih lah, gitu. Ya. Gitu. Ya, ya. Nah, jadi saya rasa mereka juga entah pura-pura nggak ngerti. Bahkan si hasilnya bilang di sini LPSK masih punya juga tunggakan yang masih belum dibayar gitu. Gitu. RSUD bilang seperti itu. Pihak hasilnya menyampaikan seperti itu pada saat itu. Oke. Tadi juga belum ada pendampingan dari pemerintah daerah ya, Bang ya, terkait dengan pemulihan psikologis ataupun dari polisi gitu ya, pihak polisian PPA. Belum ada. Belum ada. Lalu bagaimana Abang cara Abang memulihkan psikologis korban gitu, Bang? Kami terus berkomunikasi dengan teman-teman LPSK. Alhamdulillah juga mereka responnya sangat positif, dan kami sangat berharap dapat diberikan fasilitas free untuk pemulihan psikologis korban. Kalau kami dari tim penasihat hukum kan tidak bisa, kami hanya bisa menguatkan. Sampai sejauh ini kami hanya bisa menguatkan. Karena begini, orang yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual PPKS, apalagi sampai sudah viral seperti begini, viral nasional, ada orang yang tidak kuat secara mental. Beruntungnya korban ini tidak membunuh diri. Ada loh yang mengalami kekerasan seksual, mengalami kekerasan secara psikis, itu tidak kuat menahan tekanan yang luar biasa, bisa berlanjut bunuh diri. Makanya kita juga sangat bersyukur, dia juga kita arahkan untuk kamu sabar, tenang, Dikuatkan ya. kamu harus kuat gitu loh, karena hari-hari esok pasti masih ada. Ya meskipun keadaannya begini, abang sudah lihat keadaannya begini, mereka nggak punya penghasilan ya. Gitu loh. Jadi kami terpaksa bermanuver, gitu loh. Kurang lebih begitu loh. Oke, Bang, balik lagi mungkin bisa disampaikan, Bang, saat ini bagaimana kondisi Abang, apa yang dirasakan, apakah merasa takut untuk keluar rumah atau seperti apa? Ya, merasa takut aja, soalnya kalau pelaku berminta ke polisi, takut keluar rumah. Ya, takut kemana-mana lah. Untuk istri dan anak juga sama, Bang? Sama. Lalu untuk aktivitas di luar rumah seperti apa, Bang, caranya? Kamu udah keluar rumah belum? Sejauh ini udah keluar rumah belum? Enggak, paling bareng bilang sama si abang beli ini Sejak kejadian itu, Bang, sampai Iya. saat ini belum berani keluar rumah. enggak. Oke.